Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Rosiana Elisa Putri. Di video kali ini saya bakal kasih tahu ke kalian peraturan monetisasi YouTube terbaru. Nah, jadi YouTube mendengarkan nih ya curhatan para YouTuber pemula gitu ya. Mungkin yang merasa agak kesulitan dan merasa berat dengan peraturan atau persyaratan untuk bergabung dalam program partner YouTube atau untuk bisa dimonetisasi channel YouTube-nya gitu ya. Nah, kalau pada umumnya yang dulu untuk syarat channel bisa monet dan bisa menghasilkan uang dari YouTube itu kan harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir ya, atau 10 juta views short dalam 90 hari terakhir ya teman-teman ya. Nah, YouTube setelah mendengarkan curhatan ini, dia itu akhirnya memberikan akses lebih awal bagi teman-teman pemula ya untuk bisa dimonetisasi channelnya. Nah, jadi YouTube itu mengurangi jumlah atau syarat atau persyaratan minimal untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube. Jadi teman-teman tidak perlu nunggu, tidak perlu nunggu lama gitu ya, tapi udah bisa monetisasi channel YouTube-nya dan sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, diantaranya seperti yaitu dari iklan yang muncul di videonya kita. Kemudian yang kedua ada membership channel, kemudian ada super chat, super sticker, super thanks, dan juga ada yaitu adalah YouTube Shopping teman-teman. Nah, saya akan jelasin satu persatu secara singkat supaya teman-teman bisa paham beberapa cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, yang pertama itu adalah iklan yang muncul di video kita ya. Jadi teman-teman yang sudah lolos monetisasi itu otomatis nanti akan ada iklan di videonya. Nah, di videonya kita gitu ya. Dan pada saat ada orang yang menonton video kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditampilkan di video kita gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membership channel teman-teman. Jadi kalau membership channel itu adalah pada saat ada subscriber kita yang berlangganan channel kita ya per bulan gitu ya, bisa mengakses konten-konten eksklusif yang hanya bisa di-sharingkan atau ditonton sama orang-orang yang udah menjadi membership. Nah, kalau super chat dan super sticker itu bisa dibilang kayak saweran gitu ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman melakukan live streaming nih, misalkan mendapatkan komentar atau mendapatkan stiker, nah itu ada nominal-nominal, tentunya kita bisa mendapatkan uang dari situ. Nah, kemudian juga ada super thanks nih. Jadi super thanks itu adalah pada saat penggemar kita atau para subscriber memberikan nominal tertentu dalam bentuk komentar gitu ya. Nah, jadi bisa beda-beda tuh warna komentarnya gitu kan, tergantung nominal yang diberikan. Nah, biasanya kalau super thanks itu sebagai tanda terima kasih kepada kita, kepada kreator ya, dari penonton atas konten-konten yang kita buat kayak gitu ya. Nah, untuk kemudian yang terbaru yaitu ada YouTube Shopping ya. Jadi para kreator bisa menampilkan produk-produk di etalase produknya dan juga bisa dibeli sama para subscriber nih. Nah, untuk bisa mengakses monetisasi atau mendapatkan uang lebih cepat dari YouTube yaitu adalah dari fiturnya funding ya. Di antaranya adalah super chat, super sticker, membership, super thanks, dan YouTube Shopping. Itu teman-teman tidak perlu mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan 10 juta view short lagi gitu ya, tapi dikasih kemudahan nih sama YouTube, yaitu teman-teman tuh hanya mengumpulkan 500 subscriber saja dan paling tidak ada 3 video nih yang diupload publik dalam 90 hari terakhir. Kemudian tidak ada pelanggaran komunitas ya, pedoman komunitas ya teman-teman ya, dan hanya mengumpulkan 3000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir atau 3 juta view short dalam 90 hari terakhir aja. Nah, jadi YouTube memberikan kemudahan itu. Nah, nantinya di bagian YouTube Studio juga bakal ada kelihatan meterannya. Kalian udah mengumpulkan berapa subscriber gitu ya, berapa jam tayang atau berapa jumlah view shortnya kalian gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa gitu kan ya. Prosesnya itu sama ya seperti pendaftaran monetisasi pada umumnya nih. Yaitu kalian juga harus pastinya mengumpulkan persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga harus buat akun AdSense dan akan ditinjau sama tim YouTube.
Nah, kalau misalkan nih channel kalian sudah ditinjau sama tim YouTube dan ternyata lolos monetisasi, itu artinya channel kalian sudah bisa mengakses funding ya, atau fitur-fitur yang lebih cepat yang udah saya sebutin tadi tuh. Terus gimana caranya supaya bisa mendapatkan penghasilan atau gaji YouTube dari iklan yang muncul di video kita gitu. Nah, kalau untuk iklan yang muncul di video kita, itu tetap harus kita mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya, atau 10 juta view short. Nah, jadi kalau misalkan untuk persyaratan baru ini, setidaknya YouTube itu kayaknya memberikan cara awal gitu ya, supaya kita itu bisa mengakses fitur-fitur di YouTube dan supaya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tanpa harus mengumpulkan persyaratan yang berat atau kayak yang banyak gitu ya, kayak yang awal-awal gitu, yang dulu gitu ya, persyaratan yang dulu kayak gitu. Nah, misalkan nih channel kalian tuh sudah lolos monetisasi lewat jalur yang baru ya. Lewat jalur yang baru ini yaitu adalah minimal 500 subscriber, terus juga 3000 jam tayang atau 3000 waktu tonton ya, dan 3 juta view short. Kemudian setelah berbulan-bulan ke depannya terus tiba-tiba mencapai persyaratan lagi ya 1000 subscriber, itu apakah perlu daftar ulang lagi gitu kan? Nah, jawabannya adalah tidak usah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah lolos monetisasi, itu tidak perlu daftar ulang lagi gitu ya. Nah, tapi cara baru ini atau jalur baru ini baru mulai diaktifkan sama YouTube pada tanggal 13 Juni di beberapa negara. Nah, diantaranya yaitu ada Amerika, Inggris, Kanada, Taiwan, dan juga Korea Selatan. Untuk negara-negara lainnya termasuk Indonesia itu akan menyusul. Jadi tenang aja teman-teman ya, meskipun sekarang di Indonesia itu belum berlaku, tapi setidaknya teman-teman udah tahu nih informasinya bakal ada jalur baru gitu ya, buat kita itu bisa lolos monetisasi lebih cepat lagi. Jadi kita tungguin aja kapan tanggal rilisnya di Indonesia gitu ya, biar kita itu nggak bingung lagi gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba udah resmi gitu keluar dari YouTube, kita udah tahu nih harus ngapain gitu kan. Terus juga kalau misalnya mencapai 500 subscriber, 3000 jam atau 3 juta view short, itu kita bisa langsung daftar monetisasi. Nah, buat para kreator yang tinggalnya bukan di Amerika, di Inggris, di Kanada, Taiwan, dan Korea Selatan, di sini YouTube ngasih 2 cara gitu kan, sambil kita bisa melakukan untuk menunggu notifikasi tersebut kayak gitu. Nah, cara yang pertama adalah kita itu bisa mendaftarkan untuk bisa mendapatkan notifikasi gitu, ketika sudah memenuhi persyaratan lewat email gitu ya. Nah, jadi caranya ada teman-teman bisa buka di YouTube Studio bagian menu Earn. Itu nanti kita itu bisa pilih kayak dapatkan notifikasi gitu ya. Jadi bakal dapat notifikasi lewat email kalau kita sudah memenuhi persyaratan tersebut kayak gitu. Nah, untuk cara yang kedua yang bisa dilakukan sambil nunggu peraturan resmi dirilis adalah teman-teman tuh bisa mengikuti forum bantuan YouTube. Jadinya pada saat informasi itu resmi muncul di Indonesia, kita bisa tahu nih informasinya lebih dulu kayak gitu. Oke, itu dia tadi ada informasi terbaru terkait dengan kebijakan untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya share video terbaru dari channel ini. Terima kasih.